Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, manusia tidak luput dari cobaan. Sebab cobaan adalah suatu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia untuk mengetahui kadar keimanan dan kesabaran manusia saat menghadapi cobaan tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tegas Allah dalam ayat tersebut bahwa kita manusia hanya diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan lain-lain. Namun, tanggapan kita terlalu berlebihan saat cobaan itu menghampiri, hingga terucap dan tidak sedikit memperlihatkan sikap putus asa, hingga melakukan hal-hal buruk seperti mengakhiri hidup, melampiaskan kepada minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya dengan dalih menenangkan diri. Apakah dengan semua hal buruk tersebut masalah terpecahkan? Tentu tidak, malah yang ada menambah masalah baru. Apakah mengakhiri hidup akhir dari semua masalah? Tidak, sebab timbul masalah baru. Masalah baru mengakhiri hidup yang kita ketahui bersama adalah masalah di alam barzah bagi yang mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Pintu taubat telah tertutup setelah ruh meninggalkan jasad. Dengan minuman keras atau khamar ataupun narkoba, apakah masalah selesai? Tidak, malah menimbulkan masalah baru. Paling kelihatan berurusan dengan yang berwajib. Jika sadar dia akan bertaubat, dan jika tidak akan mengulangi hal-hal buruk itu kembali. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hambanya cobaan ataupun ujian melebihi dari kapasitas diri hamba tersebut. Seperti janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kembali karena kasih sayangnya kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah mengulanginya lagi di ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apalagi yang harus kita ragukan jika pemilik ruh dan jasad kita, pemilik alam semesta ini yang merajai hari akhir, sudah mengatakan seperti itu? Baiklah, sahabat-sahabatku, berikut saya akan memberikan tips-tips agar kita dapat menghadapi cobaan. Tip dari saya agar kita dapat menghadapi cobaan adalah yang pertama, dekatkan selalu diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsisten. Beribadah kepadanya, melakukan semua hal yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Yang kedua, jangan pernah lari dari masalah, sebab kemanapun Anda menjauhinya, dia akan selalu datang menghantui. Yang ketiga, sabar dan tenang saat masalah atau cobaan datang, agar jernih pikiran dan hati ketika mencari solusinya. Yang keempat, cari sahabat yang dapat dipercaya untuk mendengarkan curhatan kita. Mungkin dari cara kita mengungkapkan masalah kepada orang yang kita percaya, ada balasan solusi dari sahabat kita tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, datang ke psikiater atau terapis agar jiwa kita kembali tenang dan solusi pun dapat tercapai.
Demikian ulasan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Bersama saya Roy Rahman Barus, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.